mengajukan pengunduran diri. Mengajukan pengunduran diri, suaminya bisa daftar setelah istrinya menjadi MA. Atau ditunggu aja MA, itu secara kode etik kan 6 bulan ya, sebetulnya 6 bulan. Tapi kita bikin secara otomatis itu 1 tahun baru MA. Ya. Ada pertanyaan apa lagi, Kapten Nurholis, yang belum terjawab? Bentar, saya cek dulu Pak screenshotnya. Tadi itu sih, yang kalau poin setahu saya kayaknya kemarin masih nerima, gitu ya. Poin dicatat aja ya, dicatat aja nanti. Sama ini Pak, mungkin perlu kita tambahkan ini Pak. Dari NA ini kan orang di mana dalam posisi bisa melanjutkan atau bisa tidak melanjutkan. Nah, oh ya, tadi ada sampai agak sedikit krusial gitu. Bahwasanya di PTBS selalu disampaikan bahwasanya modal sekali untuk seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Nah, ini tetap berlaku. Ya, karena syarat RO itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah meraih mobil. Peraih motor saja itu nggak disyaratkan RO kan, jadi tidak akan hilang gitu loh. Jadi bisnisnya itu tetap sampai selamanya. Nah, contoh saya kasih contoh seperti ini Pak. Bapak daftar priority hari ini 62 juta. Kemudian ternyata Bapak nggak aktif, ya, dengan tinggal mengajukan ke CSO di kantor Pak, atau dibantu oleh leader Bapak. Paling mudah dibantu leader luxury ya paling mudah dibantu leader luxury. Nah, misal nih, saya kembali lagi ke analogi saya yang tadi. Nah, ini saya matikan dulu deh Zoom saya satu lagi deh, Zoom-nya ada 2 nih. Nah, seseorang mendaftar priority 62 juta. Nah, kemudian dia karena kesibukannya, karena apapun kesibukannya, ternyata selama 10 tahun dia nggak aktif, ya. Selama 10 tahun dia nggak aktif. Jadi NA dong, bener nggak? Atau jangankan 10 tahun, 20 tahun, ya. Dia NA. Nah, dia NA. Nah, kemudian selama 20 tahun tersebut, setelah 20 tahun dia melakukan RO. Nah, ketika dia melakukan RO, maka dia otomatis aktif kembali. Nah, melihat ada satu kondisi yang seperti ini, berarti paling betul adalah ketika dalam kondisi NA, maka poin tidak bertambah, ya kan? Tidak. Iya ya. Kode etik ya, perihal kode etik. Nah, dengan kode etik ini, suara saya hilang gitu enggak ya? Aman. Tadi hilang sebentar sinyal kayaknya Pak. Oh, sinyal ya. Nah, masalah kode etik itu 100% perusahaan tidak ikut-ikutan ya. Jadi 100% kode etik itu kami serahkan kepada leaders committee. Nah, orang-orangnya siapa aja, Kapten Nurholis leaders committee? Ada Pak. Baru ditentukan pelantikannya kan Pak, baru di GSS. Sekarang masih mau dikoordinasikan. Ya, ini kandidatnya ya, saya bacakan aja kandidatnya leaders committee. Yaitu adalah Pak Haji Suroto Zafir, Pak Randu Sektiwibowo, Pak Bari Purnomo, Pak Haji Adan Haris, Pak Haji Martin, Bu AKP Rini, Pak Andi Alita, Pak Dimas Pasya, kemudian Pak Hasan, kemudian Pak Ruhan, kemudian Ibu Novirati,
Kemudian ada Pak Tantan, ada Pak Trendi, dan ada Pak Naryo. Nah, itu kandidat-kandidatnya. Jadi beliau-beliau ini adalah minimal leader-leader yang sudah meraih 3 luxury, ya, minimal sudah meraih 3 luxury. Nah, kami rekomendasikan untuk menjadi leaders committee yang akan menengahi, yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang kode etik. Jadi perusahaan memberikan biar perusahaan itu, biar saya dan perusahaan tidak terlalu pusing untuk, sebenarnya nggak pusing juga ya, tapi kasus-kasus mengenai jaringan ini kan lebih baik kalau diselesaikan oleh leader, ya, yang lebih paham, ya, lebih paham bagaimana kondisi di lapangan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan perihal pindah jaringan, mengundurkan diri dan lain sebagainya, nah, saya sarankan mitra-mitra itu bisa hubungi para leader dan foundernya, ya, leader-leader yang peraih luxury tadi. Ya, insya Allah mereka akan mengadakan rapat leaders committee, rapat kode etik. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nggak, Pak Nurkalis? Cap? Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung lanjut ke materi. Ini Pak, tadi kan mengenai NA itu, NA kan statusnya adalah bisa. Oh ya, ini ada tempat nggak bagi kami untuk leaders committee? Ada Pak. Nanti sebenarnya saya dari kemarin sudah minta untuk ada satu pegawai yang memang pegawai tersebut adalah staff leaders committee yang stay di kantor. Orangnya sudah ada belum, Kapten Nurholis? Apanya Pak? Belum, saya belum dikasih Pak. Nanti saya tanya lagi ya ke Pak Sandi. Kemarin kan ada beberapa rekrutan lagi. Coba sekarang, Nur. Sekarang aja tanyakan ke Sandi. Sandi ada nggak nih di sini? Saya dari kemarin udah minta ada satu staff leaders committee yang setiap saat menerima pengaduan tentang pelanggaran kode etik di lapangan. Karena di perusahaan ini, di PTBS ini sudah berkembang dengan pesat, ya, sudah berkembang dengan dahsyat. Kadang-kadang yang menjadi lawan di PTBS ini bukan network lain, ya, network lain udah, alhamdulillah kita sudah meninggalkan secara perkembangannya sangat dahsyat sekali. Justru yang jadi problem, yang jadi permasalahan yang terjadi adalah internal kita sendiri, antar leader, antar founder gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sih kita tidak separah kejadian-kejadian di bisnis network lain yang sampai parah lah, ya. Tapi kita sudah diminimalisir dengan program-program SLC sehingga hubungan satu tim dengan tim yang lain hubungannya mesra, ya. Oleh karena itu ya saya rekomendasikan kepada seluruh tim, apalagi di sini semua pride reward nih. Ya, untuk nanotech tidak ada expirednya sama seperti ekoreksi. Ya. Nah, ini betul Pak, setuju. Saya sendiri berharap segera tim leaders committee ini segera beroperasi, gitu ya. Jadi staffnya juga harus segera ada. Saya dari kemarin sudah minta disiapkan satu staff. Jadi nanti staff tersebut dan nomornya hari ini harus sudah ada ya Pak Kapten Nurholis ya. Hari ini udah harus ada. Sudah ada Pak Feb. Udah ada kan orangnya? Sudah, baru diinformasikan. Udah ada orangnya. Nah, itu udah ada orangnya. Minta nomor call centernya, WhatsApp-nya. Nah, itu nanti untuk penerima aduan semua mitra, karena nggak mungkin, saya yakin kasus-kasus di lapangan itu banyak, ya, tapi yang nyampe ke nomor HP saya itu nggak banyak. Nah, yang nyampe ke nomor HP saya pun ada banyak, tapi sebetulnya kasus di lapangan itu lebih banyak lagi. Nah, ini saya harap
dengan adanya leaders committee dan adanya tim pengaduan di kantor pusat ini benar-benar bisa menyelesaikan di lapangan. Kapten Nurholis, tolong dilanjut dulu sebentar, saya izin 5 menit, saya mau ke toilet. Oke. Oke, teman-teman, ini video saya masih ini nggak ya? Saya bacain komentar aja dulu lah ya. Saya liatin komentar yang ada dulu nih. Ini lagi ramai sekali ya sekarang ya, permasalahan kememberan ini. Memang yang masuk ke saya banyak banget juga. Wah, kok bisa Pak Jondro? Ini keren banget Pak Jondro peraih Mokes dari grup lain ngaku-ngaku timnya Pak Jondro. Keren ya berarti? Bisa ngaku-ngaku jadi timnya Pak Jondro. Pertanyaan saya belum dijawab. Mana ya LKP? Aduh, banyak banget Pak. Kelewat Pak, mana ya? Pak LKP. NA yang ada dan sudah pindah ke leader lain, dan bagaimana poin leader yang sudah ada? Apa sih ini? LKP coba. LKP ya. LKP saya mau dengar suaranya lah. Ini agak susah dipahami nih. Coba Pak LKP, gimana jelaskan Pak LKP? Udah saya buka tuh. Halo Pak LKP. Assalamualaikum. Salam ya. Ini Pak, maksud saya itu kalau itu kan NA 6 bulan sudah bisa pindah. Terus kami yang NA yang dibawa kami itu yang sudah pindah nanti apakah mengurangi poin kami begitu? Anggaplah poin saya ada 100. Terus ada mungkin 5 sampai 10 yang akan mungkin pindah atau tidak okay. Mengurangi tidak poin saya tadi ini? Tidak. Jadi gini, NA itu bukan bisa pindah Pak, tapi bisa mendaftar lagi. Ya, maksudnya mendaftar ke jaringan lain. Ya, mendaftar lagi, bukan pindah, kan beda. Tidak ada pindah memindah. Gimana itu? Apa mengurangi poin kami gitu? Tidak mengurangi poin. Itu cuma menonaktifkan ID tersebut, tidak mengurangi jumlah omset atau poin yang sudah ada. Oh ya, tadinya saya kira bisa mengurangi. Maksudnya kalau kami yang harus mengaktifkan mereka setengah mati kalau ada 10-20 yang mau diaktifkan, mereka tidak mau aktif. Ya. Tidak Pak, tidak mengurangi poin. Itu cuma bahwa IDNA itu kalau ada orang yang ber-IDNA artinya sudah tidak terkena hukum pasal. Dia bebas mau direkrut apapun lagi atau mau aktif di jaringan itu lagi atau mau ngikut sama orang lain lagi, itu udah bebas, sudah nggak kena pasal. Itu intinya. Ketika sudah NA, dia bebas memutuskan pulang. Gitu. Tapi Pak, apa itu tidak sebaiknya jangan diberlakukan. Soalnya nanti mereka pada pindah lagi ke jaringan lain. Sedangkan kita yang mau membantu mereka itu, tapi karena dia ada teman atau kalau gini, namanya NA itu orang kan yang udah lebih dari 1 tahun tidak aktif, Bu, ID-nya. Artinya gini, ketika Ibu punya mitra lebih dari 1 tahun dan dia sampai tidak aktif, kesalahan bukan hanya terjadi pada mitranya, tapi bisa juga terjadi pada leadernya yang tidak bisa memberikan pembinaan. Itu maknanya. Jadi maknanya ada 2. Ada memang mitra tersebut memang nggak aktif, atau mitra tersebut nggak nyaman dengan kita sehingga dia tidak aktif. Ini pendapat Kapten Nurholis sesuai dengan hasil rapat terakhir kemarin bersama Leaders Committee, bahwasanya kalau mitra kita ini bukanlah, maaf ya dalam tanda kutip ya, bukanlah budak kita. Artinya setelah jadi mitra ya dia selamanya harus jadi mitra terus, ya tidak seperti itu. Jadi ada kalau di kode etik itu bukan 1 tahun malah, tapi adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan mitra kita vakum, tidak ada RO, tidak ada sponsorisasi gitu ya. Kemudian dia mengajukan pengunduran diri dan selama 6 bulan itu dia vakum memang ya, 6 bulan itu
sejak dia vakum itu tidak melakukan ini boleh NA, dan ini bukan kode etik yang dibikin oleh PTBS sendiri, tetapi kode etik yang dibuat oleh asosiasi dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendak ya, mendapatkan bukan ini ya, sudah pengesahan, sudah mendapatkan pengesahan dari Kemendak. Artinya seseorang tuh boleh memilih dia akan bermitra kepada siapa, sama seperti dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang lain dan perusahaan-perusahaan asuransi lain. Nah, kemarin tapi ada satu yang syarat ya. Kami broker berkelas dengan 9 tahun kisah sukses. Ketentuan trading menjadi kekuatan kami. Sekarang, kekuatan tersebut hadir dalam bentuk aplikasi yang berisi kebutuhan trading Anda dan untuk mengelola akun di satu tempat. Akses menuju wawasan pasar, kalkulasikan keuntungan masa depan, dan investasi cepat dengan metode pembayaran terpopuler di dunia dan metode lokal. Deposit. Oh iya, itu ini. Jadi penalti, hukuman ya itu biasanya kan diblokir ID dari si orang yang daftar ya. Yang daftar baru. Ketika ketahuan dia daftar lagi sedangkan dia memang masih aktif. Saya rekan-rekan paham, Kapten Nurholis itu adalah mitranya Pak Randu, misal teman kenyataan. Kemudian Kapten Nurholis diajak sama Pak Hasan misal. Hasan ada nggak di sini? Nah, diajak sama Pak Hasan. Kan, yuk bareng sama saya aja, sama Pak Randu kan nggak dibantu, Pak Randu udah terlalu sibuk, nah misalnya dengan bahasa-bahasanya yang persuasif, yang menghipnotis. Pokoknya Kapten Nurholis di Pak Randu kan belum tembus luxury itu, udah berapa tahun. Nah di saya nanti luxury. Ada nggak trader yang suka janjiin 4 bulan dapat reward? Ya, di saya nanti 4 bulan pokoknya saya bantu tembak kaki sebelah tembus luxury. Nah, gitu. Akhirnya Kapten Nurholis daftar tuh 62 juta priority. Ini contoh aja ya, daftar di tempat Pak Hasan. Nah kemudian ternyata sama leaders komite ketahuan Kapten Nurholis daftar lagi 62 juta di ID baru. Nah apa yang terjadi? Maka ada 2 sanksi. Sanksi yang pertama adalah bagi Kapten Nurholis ID barunya 62 juta tadi diblokir. Rugi gak ya? Oh, rugi Pak, bayar lagi ya? Rugi ya, udah ngeluarin duit, ternyata diblokir lagi gitu ya, rugi banget. Nah, yang kedua adalah penalti bagi leader yang ngajak baru, yaitu misal di contoh kasus ya, ini cerita fiksi ya, supaya orang kenal aja kan, di Pak Hasan. Nah, Pak Hasan
itu secara sistem saldo virtualnya akan minus 62 juta. Akan minus berapa? 62 juta. Jadi kan rugi ya. Dapat bonus sponsor 12 juta 400, dapat poin, tapi punya utang ke kantor berapa? 62 juta. Nah, ini udah disahkan nih oleh leaders komite yang kemarin terakhir rapat kapan? Kan akhir tahun ya. Akhir tahun kemarin. Nah, jadi ini menarik gitu ya. Jadi jangan ngajak-ngajakin orang yang sudah daftar lagi gitu ya, karena justru rugi sendiri. Nah, kalau daftar ulang nggak ada masalah kalau sudah NA. Nah, kalau udah NA daftar ulang mungkin cukup ya pembahasan masalah NA ini, karena nanti baiknya dibikin satu Zoom khusus tentang kode etik ini yang narasumbernya adalah para LC, bukan saya ya. Narasumbernya adalah LC. Jangan pusingkan saya masalah jaringan ya. Saya ini jualan produk ya. Saya ini owner PTBS yang memfasilitasi platform PTBS terbaik. Bagaimana perusahaan ini biar menjadi dahsyat? Nah, Anda semuanya harus manut sama para founder dan para leaders komite perihal kode etik. Oke, sekarang ditutup dulu ya. Satu lagi. Ini yang tentang NA tadi, kalau upgrade itu jadi aktif nggak? Upgrade Aktif dong, kan itu termasuk RO. oh aktif ya. Oke, misalnya ada pertanyaan takutnya kita nanti laporkan ke IT katanya udah upgrade tapi tidak mempengaruhi status NA-nya. Oh, bisa Saya sampaikan di ID-nya nanti. Bisa dilaporkan. Oh, itu aktif mana? Nah, jadi saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan tentang di lapangan. Saya harap nanti Kapten Nurholis dan leaders komite bikin jadwal khusus nih perihal kode etik. Jadi nanti semua seminggu sekali. Kira-kira kapan ya baiknya ya? Leaders komite hari Kamis gitu. Ya paling agendanya ya. Kita agenda. Jadi pokoknya seminggu sekali itu harus ada rapat tentang kode etik. Ya. Jadi sekaligus pelaporan. Misal di lapangan nih ada yang pelanggaran kode etik. Nah, itu laporkan kepada para founder dan LC. Karena yang bisa menindak adalah LC, bukan PTBS. Ya, bukan PTBS. Oke, silakan nanti dirapatkan aja seminggu sekali ya. Supaya saya yakin di lapangan ini banyak sekali kasus seperti ini tuh banyak sekali. Ya, ini di samping saya aja ada kasus seorang leader sponsor yang mencurangi mitranya sendiri ya, yang sudah jadi distributor. Ini yang bisa datang ke kantor. Yang lain ya masih banyak sekali yang tidak tersampaikan. Jadi tolong seminggu sekali Kapten Nurholis ya bikin acara tentang kode etik dan penyelesaiannya kasus per kasus. Siapa? NA 1 tahun kemudian mau daftar lagi, itu ID yang lamanya, data yang lamanya harus dihapus dulu. Jadi harus laporan ke kantor. Baik, mungkin tinggal sedikit waktu buat saya ini kasih motivasi menulis spotlight. Atau sudah? Itu saya ada spotlight. Oh, udah ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku semuanya, rekan-rekan semuanya, mitra PTBS. Ini kita saat ini di tahun 2022 ini akan banyak sekali tantangan yang terdahsyat itu adalah memang di monkey bisnis yang sekarang lagi hot, lagi rame, lagi viral banget, yaitu adalah crypto trading dan NFT. Nah, kemarin saya yakin para leaders yang semuanya punya medsos ya pasti dikagetkan dengan berita tentang NFT
dari non fungible token NFT. Ya, itu adalah nama lain sejenis crypto yang kayak Bitcoin lagi gitu ya, kayak Bitcoin lagi, kayak apa. Kalau di PTBS itu adalah PV ya. Kalau di kita nilainya adalah PV, 1 PV misalnya. Nah, kalau dulu yang Bitcoin, misalnya Bitcoin atau koin-koin yang lain. Nah, sekarang muncul lagi dengan yang namanya NFT. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya NFT ini adalah hanya settingan global orang kaya banget ya. Orang punya duit gede ya. Kemudian dengan duit itu dia promo yang paling bagus dan berhasil, yaitu bikin settingan seolah-olah ada seorang anak yang namanya Gozali bisa jualan fotonya senilai miliaran rupiah. Padahal nggak ada, itu nggak real. Dia hanya mendapatkan NFT doang. Yang diklaim nilai satu NFT itu sekian juta rupiah. Nilai satu NFT. Sekali lagi, ini adalah monkey business. Apa itu monkey business? Monkey business adalah satu bisnis, satu gerakan, pola bisnis, tren bisnis yang dibuat oleh orang kaya raya, oleh mafia. Contohnya adalah ini ada satu cerita yang pernah saya ceritakan di Submitik, tapi saya ceritakan lagi. Pada suatu ketika ada sebuah kampung, sebenarnya Kampung Duren. Kampung Duren. Nah, di Kampung Duren ini kedatangan orang kaya lah, dia bawa harta gitu kan, datang ke desa. Jadi orang kaya ini datang bersama asisten. Nah, kemudian orang kaya ini dan asistennya memberikan pengumuman kepada warga di Kampung Duren tersebut. Wahai warga Kampung Duren, saya akan membeli 1 ekor monyet dengan harga 200.000. Di situ banyak monyet gitu ya. Nah, monyetnya ditangkepin sama warga Kampung Duren. Ini kisah aja ya, tidak fakta, tidak real. Ini supaya Anda memahami konsep dari monkey business itu seperti apa. Nah, kemudian akhirnya dengan iming-iming tersebut, orang akhirnya mengumpulkan si monkey ini, dikumpulkan. Akhirnya dibayarlah itu 200.000. Ya, kalau kita contohkan dengan seperti sekarang ini dikisahkan bahwasanya orang-orang pada beli NFT. Ya, beli NFT sekarang, nilainya berapa juta, kan? Nah, nanti bulan depan itu sama si bandarnya itu dinaikin nilainya. Sehingga yang kemarin beli sekian juta, bulan depan dijual lagi, dia itu untung. Akhirnya dia beli lagi. Akhirnya orang seluruh Indonesia beli lagi. Nah, kembali lagi ke kisah di Kampung Duren. Nah, kemudian si orang kaya tersebut ngasih pengumuman lagi. Ternyata monyet di kampung itu udah habis dijual semuanya. Nah, rumahnya dia ada 1 monyet 200.000 misalnya, zaman dahulu kala gitu ya. Nah, kemudian si orang kaya itu ngasih pengumuman lagi. Barang siapa yang bisa bawain saya monyet, saya beli dia 500.000. Nah, ini lebih dari 2 kali lipat. Akhirnya orang nyari sampai masuk hutan gitu kan, nyari monyet. Nah, sampai habis, bener-bener habis, kumpulin, jebret. Nah, si orang kaya kasih pengumuman lagi. Barang siapa yang masih bisa nyariin saya monyet, saya kasih duit 1 juta. Nah, kesempatan terakhir nih, ketiga nih. Wah, akhirnya cuma sampai orang itu nyari monyet di kampung-kampung sebelah gitu kan. Dibeli dengan harga murah, di situ jual 1 juta. Nah, ada suatu ketika si orang kaya ini bilang bahwasanya dia mau bepergian keluar kota dan dia ngasih pengumuman. Nah, selama
dia keluar kota, barang siapa bisa ngumpulin monyet, akan saya bayar 2 juta. Akan saya bayar 2 juta. Nah, nanti bisa hubungi asisten saya, gitu ya. Yang bayar asisten saya 2 juta. Nah, akhirnya si orang kaya ini pergi. Nah, orang kaya pergi. Nah, orang-orang pada bingung. Aduh, ini gila aja nih. Satu monyet 2 juta. Gimana cara nyarinya ya? Wah, langsung pada bingung semuanya. Nah, akhirnya si asistennya orang kaya ini bisik-bisik, ya, bisik-bisik sama orang-orang desa. Bos saya tuh duitnya banyak, bro. Bos saya tuh duitnya banyak banget, duitnya miliaran, duitnya triliunan. Nah, nggak akan bohong itu ngasih 2 juta, itu nggak akan bohong kalau bisa dapetin monyet. Nah, ini mau nggak nih? Monyet ini beli aja nih, yang ada di kandang nih, 500 ribu. Beli aja 500 ribu. Nah, nanti kalau datang 2 juta kan lumayan. Wah, orang-orang kampung nih mikirnya udah duit gitu kan. Ini orang kaya pergi 1 bulan, nanti monyetnya dibeli 2 juta. Nah, akhirnya ketipulah dia sama si asistennya. Dibelilah satu persatu, ini penetrasinya luar biasa gitu. Dari satu persatu. Akhirnya orang-orang desa tersebut pada beli monyet yang sudah tadi dikumpulkan. Ya, tadi dikumpulkan 500 ribuan pada dibeli. 500 ribuan dibeli lagi, akhirnya sampai habis. Nah, ketika monyet terakhir terjual, ternyata di tengah malam si asistennya ini juga kabur. Dan sampai detik ini, sampai hari ini, orang kaya tersebut dan asistennya tersebut tidak pernah kembali lagi ke desa kampung Duren tadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang kampung tersebut yang tadinya udah keluarin duit untuk beli monyet 500 ribuan, bingung semuanya. Ada yang menjual kambing, ada yang menjual sapi dan lain sebagainya, beli monyet. Ternyata sekarang monyetnya mau dijual, jangankan 2 juta, jangankan 1 juta, jangankan 500 ribu. Nah, itulah semuanya. Saat ini di luar sana sedang orang-orang itu sedang bikin kayak tren bisnis gitu ya. Entah itu Bitcoin lah, entah itu NFT. Yang sekarang lagi gila itu adalah NFT, ya. NFT bilang ada Gozali dapat duit sampai puluhan miliar. Orang pajak pun sampai geleng-geleng. Gozali ini nggak punya NPWP, belum pernah bayar pajak. Mana bisa dapat duit sampai puluhan miliar gitu kan? Mana bayar pajaknya? Pajaknya juga nggak ada. Jadi itu adalah settingan. Ya, itu adalah settingan. Jadi jangan ada yang berharap jadi Gozali ya. Jualan foto aja dapat puluhan miliar, itu adalah settingan. Si Gozali ini saya yakin dapat duit, tapi nggak sampai puluhan miliar. Ya, dapat duit sampai tapi nggak sampai puluhan miliar. Sama kayak dulu ya afiliator trading lah. Ya, saya nggak sebutin namanya. Ya, pernah itu di medsos itu bilang nyawer dulu kalau nggak salah nyawer orang gamers disawer 1 miliar. Nah, itu nggak real, itu mereka itu sudah kong-kali-kong duluan, lu bilang aja gua sawer 1 miliar, padahal aslinya duit real yang diterima paling cuma 100 juta gitu ya. Yang diterima cuma 100 juta untuk apa? Untuk ningkatin performance dia sebagai dia itu adalah afiliator dari trading. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ini memang dunia medsos saat ini memang gila ya. Kalau di luar negeri sana kayak Kim Kardashian, saya yakin beberapa mitra tahu ya siapa Kim Kardashian. Kim Kardashian itu adalah selebgram artis Instagram yang paling terkenal sedunia. Ya, followernya itu banyak banget gitu ya.
followernya banyak banget. Pernah menjadi ambasador atau bintang iklan dari Bitcoin, tapi yang dikeluarkan oleh Ethereum Max, ya. Bukan Bitcoin, tapi Ethereum Max, atau ada cryptocurrency, ada Ethereum. Nah, mungkin teman-teman dulu beberapa tahun yang lalu pernah dengar yang namanya cryptocurrency kedua setelah Bitcoin, terbesar kedua setelah Bitcoin, yaitu adalah Ethereum Max. Akhirnya apa yang terjadi? Karena diiklanin oleh bintang iklan yang paling terkenal di Amerika dan dunia saat ini, yaitu adalah Kim Kardashian. Kalau mungkin di Indonesia ini adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mungkin ya. Dan saya sedih kenapa Raffi Ahmad bisa bareng-bareng ngiklanin di TV bareng sama afiliator judi, itu juga trading, itu juga sedih juga gitu ya. Tapi ya itu what it is gitu ya. Orang-orang artis Indonesia masih yang penting dapat profit gitu kan, yang penting dapat keuntungan, yang penting dapat uang ambasador gitu ya. Kim Kardashian saat ini sedang dituntut ya oleh pengadilan Amerika karena pernah menjadi ambasador, afiliator atau bintang iklan dari Ethereum Max, sehingga orang di Amerika itu invest beli Ethereum Max ya, mungkin sekarang tuh NFT atau apalah gitu ya, sampai nilainya triliunan ya. Jadi merugikan masyarakat jumlahnya sampai triliunan. Jadi yang diserang itu gak cuma si penyedia bandarnya, si uang online itu ya, uang dunia maya itu ya, tetapi si ambasadornya pun juga kena gitu. Tapi di Indonesia luar biasa, gak ada yang kena gitu. Padahal korbannya sudah segini banyaknya, korban trading, korban koin-koin online ya, uang-uang dunia maya ya. Dulu mungkin ada EDC Cash, terus ada Bitcoinan gitu ya, Ina Coin, pernah dengar ya, Ina Coin, terus apa koin-koinan seperti itu lah. Nah sekarang muncul lagi. Yang saya sedihnya juga banyak sekali pejabat mengendorse juga, jadi endorser juga gitu ya, dengan yang namanya NFT ini gitu. Ini membuat masyarakat awam berpikir bahwasanya wah ini sekarang saya beli deh NFT. Misal satu NFT itu cuma 2 juta atau berapa juta, siapa tahu 10 tahun lagi jadi kayak Bitcoin, nilainya jadi ratusan juta. Nah ini akhirnya orang-orang pada berbondong-bondong beli. Itu monkey bisnis. Halo, wake up teman-teman semuanya. Jadi ini penting, jangan sampai kita yang sudah jualan tangible goods, barang-barang yang nampak, bisa dipegang, bisa dirasakan langsung manfaatnya, itu tuh jadi ikut-ikutan bisnis-bisnis penipuan seperti tadi, yang barang nggak ada, fisiknya nggak ada, nilainya juga ditentukan oleh si pemilik, si pembuat NFT gitu kan. Ya paham ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya nih sekarang saya punya uang tunai katakanlah 100 miliar gitu. Saya punya uang tunai 100 miliar. Kemudian saya bikinlah satu mata uang digital, katakanlah namanya Base Coin. Katakanlah namanya Base Coin. Kemudian saya bikin settingan. Gampang itu, bikin settingan. Katakanlah saya hubungi selebgram Indonesia, kasih endorsan semuanya. Nih, lo pura-pura lah, lo beli ini Base Coin, lo beli sekarang. Katakanlah lo beli nilainya 1 miliar semuanya. Saya cuma gampang, nggak usah nyari orang kayak Gozali gitu ya misalnya. Saya 10 orang aja teman saya selebgram. 10 orang teman saya selebgram. Saya kasih duit semuanya masing-masing 1 miliar. Jebret, semuanya 1 miliar. Guys, kalian semuanya pura-pura beli Base Coin 10 koin ya.
katakanlah 10 koin. Pura-pura beli nih, mereka beli satu koinnya nilainya 10 juta, artinya masing-masing orang tadi beli 100 juta. Masing-masing orang tadi beli 100 juta. Nah, kemudian saya bikin settingan lah dan lain sebagainya. Tahu-tahu saya membuyback uang yang koin yang tadi nilainya itu 100 juta. 10 koin ya, satu koinnya 10 juta. 1 bulan selanjutnya saya bikin saya bikin nilainya menjadi 10 kali lipat. Ya, jadi satu koinnya yang tadinya 10 juta jadi 100 juta. Nah, akhirnya mereka merefund itu, mau withdraw uangnya, saya kasih 1 miliar. Yang tadinya mereka pura-pura beli 100 juta, saya balikin masing-masing 1 miliar. Terus mereka saya suruh posting, udah, lu beli mobil apa aja, Ferrari kayak, Porsche kayak, Lamborghini kayak, beli. Jangan lupa diposting. Nah, kemudian saya dengan cerdasnya saya bayar wartawan Detik, Tribun, PR, dan semua akun-akun berita yang di Instagram ini dibayar semuanya supaya membuat berita tersebut menjadi trending topik dan hot. Nah, misal saya beritakan di Lambe Turah, Lambe Nyinyir, apalagi akun-akun Instagram yang followernya jutaan itu yang berita-berita, dagelan, dan lain sebagainya. Itu semuanya secara serentak memberitakan 10 artis selebgram tersebut yang tadinya beli best coin nilainya satu koinnya itu 10 juta, sekarang nilainya udah di atas 100 juta. Nah, ini masih terus kemudian beritanya dibikin narasi bahwasanya akan diprediksikan bahwasanya best coin ini nilainya akan bertambah terus. Ya, akan meroket nilainya. Akan meroket mendekati Bitcoin. Wah, Bitcoin sekarang per koinnya berapa ratus juta gitu kan. Nah, ini akan tetap meroket. Apa yang terjadi? Masyarakat awam se-Indonesia ini semuanya akan berbondong-bondong untuk membeli best coin tersebut. Ya, mereka akan beli semuanya. Nah, saya kan nggak muncul. Ini semuanya biasanya kalau orang-orang bikin koin-koinan gini nggak pernah muncul ownernya. Pernah nggak lihat owner Bitcoin, owner Inacoin, owner NFT ini muncul? Kita lihat nggak ada, nggak pernah lihat. Yang muncul itu, yang bego itu yang Dinar Coin ya. Dinar Coin itu muncul langsung ditangkap polisi. Nah, cara gampangnya bikin kayak gini, ini biasanya itu dia lempar lagi ke Malaysia. Nah, dari Malaysia dia yang ngebayarin, yang transfer duitnya ke sini gitu tuh dari Malaysia kebanyakan. Nah, ini teman-teman mantan pelaku money game ini pasti paham sekali bahwasanya di Malaysia sana itu luar biasa banyak banget orang-orang yang sebagai bandar-bandar money game seperti ini, dan mereka setiap tahun itu ngirim money game ke Indonesia itu jumlahnya bisa ratusan money game tiap tahun ya. Dan mereka investnya gede gitu ya, kayak mereka memang judi, gambling. Nah, asal satu aja money game yang meledak gitu ya, misal NFT lah atau apalah atau trading atau apapun itu meledak ya, akhirnya mereka sudah bisa dapat duit triliunan. Nah, jadi rekan-rekan semuanya ya, jangan pernah tergiur dengan yang menawarkan keuntungan, menawarkan profit tanpa kita kerja, tanpa kita jualan produk real, itu sudah berita jelas bohong. Nah, insya Allah bersama PTBS ini kita punya produk-produk bagus, dan saya akan menyampaikan kabar gembira. Kita juga akan ada tambahan beberapa produk lagi. Insya Allah semuanya akan nanti di launching di acara GSS. Pokoknya produknya keren-keren, produk-produk LPN, dan insya Allah akan meledak sekali. Ya. Kemudian untuk produk dari sisi ini slow release nih luar biasa. Sekarang sudah tidak inden, ya. Sekarang sudah tidak inden.
Jadi ayo dimaksimalkan slow release-nya. Dan untuk Kapten Nurholis, saya kasih PR nih, itu kita ada di sekitar saya lebih ada. Silahkan bagi rekan-rekan, mitra-mitra semuanya PTBS yang ingin melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid, kami persilahkan untuk sholat. Ya, insya Allah untuk produk-produk yang lainnya akan kami GSS. Pokoknya jangan bolos acara GSS ya Januari. Tiket masih banyak kan? Untuk GSS 400 sudah habis ya? Masih 400-an. Oh, tinggal 400 ya. Nah ini minggu ini kayaknya sudah ludes nih. Pasti udah ludes minggu ini. Berarti udah 2.000 tiket terjual ya. Nah, Ecofit juga masih dalam proses perizinan nih. Kayaknya sepertinya agak lama ya. Karena itu seperti obat ya, bukan makan ya. Tapi lebih ke obat untuk ternak ya. Jadi agak sedikit izinnya agak sedikit berat. Produsen kami belum sanggup untuk oh baik Bu Tina, Econex High Power akan segera kami sediakan insya Allah minggu ini ya. Fotosintesa juga insya Allah dalam pekan-pekan ini sudah tersedia izinnya, dan kita doakan bersama-sama. 3 hari yang lalu itu ayah dari Pak Raden itu wafat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrib nuzulahu wa wasimat falahu wa ghsiluhu bil ma'i wasalji wal barad. Kita doakan mudah-mudahan almarhum dari ayah Pak Raden diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya belum berani ganggu Pak Raden ya. Tapi dari kemarin memang kita sudah push terus untuk izin fotosintesa, karena fotosintesa sendiri secara uji efektivitas sudah selesai. Ya, biasanya itu untuk mendapatkan izin edar itu maksimal hanya 1 bulan setelah uji efektivitas selesai. Ya, ini PR saya 2022 ini selain memperbanyak produk lebih banyak lagi, ya, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin ya Kak ya, bagaimana kita membasmi undercutting price di online. Jadi tolong hari ini Kapten Nurholis tugaskan teman-teman di cyber untuk menghapus ya, penghapusan masih dilakukan ya, iklan-iklan ya di online ya. Iklan-iklan di marketplace dihapus terus setiap hari. Ada berapa iklan yang dihapus setiap hari di marketplace? Produk pembalut masih dalam proses Pak. Kalau proses pengajuannya itu bisa sampai 1.000 Pak. Kalau pengajuan ya, maksudnya pengajuan pelaporan 500 sampai 1.000. Kalau dibikin liquid sepertinya belum bisa, karena nanti apa ya istilahnya ya, lebih cepat habis satu, yang kedua pengiriman ya, takut bocor-bocor, karena selama ini produk sabun itu kalau dikirim secara apa ya kurir itu sering bocor, kecuali kargo ya. Jadi ya apa kan sekarang udah tebel kayak gini. Ini sampoan terus pakai LVN ya, sabun LVN itu untuk dipakai di badan, untuk dipakai di muka, dan dipakai untuk sampoan di rambut. Nah, jadi sabun LVN kita udah terbaik lah, nggak perlu dirubah-rubah lagi, udah the best. Itu produk dahsyat sekali. Yang produk pembalut sedang kami order lewat Amerika ya, langsung kami produksinya di Amerika, bukan Cina, bukan Taiwan seperti kebanyakan pembalut yang beredar di Indonesia. Ya. Jadi untuk yang di online, tolong yang penjualannya terbesar kan itu dibeli, ya, dibeli secara acak aja, masing-masing satu. Ya, saya mau lihat barcode-nya masih ada. Kalau ternyata tidak ada barcode-nya, ya berarti kita semuanya teman-teman kita statement bersama bahwasanya
produk PTBS yang dijual di online yang tidak ada barcode-nya, yang tidak bisa dicek di sistem, ya itu adalah produk palsu, ya, produk palsu. Oh, di Tebet banyak produk kosong ya? Ini, ya siap. Nah itu salah satunya, body lotion itu akan kita launching nanti akhir bulan ini di acara GSS, ya. Body lotion, keren banget pokoknya body lotion. Nah sampai saat ini pasta gigi dari beberapa pabrik yang kami biasa produksi sampai detik ini belum ada yang bisa bikin odol yang sesuai dengan spek yang saya inginkan. Saya nggak mau bikin odolnya asal, nggak mau. Nah, saya bikin odolnya ada spek yang saya inginkan dan produsen belum sanggup, ya kita belum bikin. Untuk menata katara pakai apa ya? Operasi lasik mungkin ya. Ibu saya kemarin katarak juga operasi lasik. Nah, dua-duanya kanan kiri matanya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya berbahagia sekali bisa hadir kembali di program Zoom ini, dan saya berbahagia awal tahun ini omset kita makin meledak. Ya, Zoom kemarin ya saya kayaknya memotivasi semuanya. Ya, pokoknya nih awal tahun ini, Januari ini kita harus gaspol. Kenapa? Karena ini titik start. Start itu kita harus pol-polan, harus maksimal. Ya. Jangan sampai nanti kita baru ngegasnya udah deket-deket Lebaran. Ya, tanggal 1 Mei Lebaran. Jadi dari sekarang harus digaspol. Apalagi sekarang produk udah semuanya udah tersedia, bayangin. Produk semuanya udah tersedia. Kita semuanya udah punya produk-produk yang kita bisa jual dengan harga yang sangat murah gitu ya. Saya tunggu teman-teman semuanya di program SLC akhir bulan ini dan juga di acara GSS minggu depan ya. Minggu depan GSS ya, luar biasa. Kapten Nurholis, jangan lupa nomor WA staff yang untuk perpanjangan tangan dari Leaders Committee. Ya, nanti tolong di-share ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tahun ini makin dahsyat lagi dan bulan Februari besok mendapatkan penghargaan lagi ya dari AP2LI dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, karena akan ada award lagi bulan depan, Helmi Atamimi Award yang diadakan oleh AP2LI dan Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan PTBS bisa mendapatkan 3 penghargaan bergengsi, ya, The Best Company, Member Growth, dan Product of the Year. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya. Ya, 3 piala kita dapat lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTBS, go berkah, no riba, no tipu-tipu judi trading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, gaspol. 2022 harus gaspol, teman-teman ya. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.